Lara selalu mematikan lampu dengan cara yang sama sejak ia tinggal sendiri. Ia berdiri di dekat saklar, menoleh sebentar ke arah ruangan, memastikan tidak ada yang tertinggal, lalu menekan saklar itu dengan satu jari. Klik, gelap. Setelah itu, ia tidak pernah langsung berjalan pergi. Ada jeda sepersekian detik yang selalu ia lakukan. Berdiri diam, membiarkan matanya menyesuaikan diri, mendengarkan apakah ada suara yang tidak seharusnya ada. Selama ini, jeda itu selalu berlalu tanpa apapun yang terjadi. Sampai suatu malam, Laras merasa gelap itu tidak sepenuhnya kosong. Ia tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, di pinggir kota yang tidak terlalu ramai. Rumah itu tidak tua, tidak angker, dan tidak memiliki cerita aneh yang ia ketahui. Lara sudah tinggal di sana hampir 3 tahun. Dan satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tidak nyaman hanyalah kesunyian malam. Tidak ada tetangga yang terlalu dekat, suara kendaraan jarang terdengar lewat tengah malam, dan angin sering membuat daun-daun kering bergesekan dengan dinding. Tapi itu semua normal. Laras terbiasa dengan normal. Malam itu tidak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Laras pulang kerja, makan seadanya, lalu membersihkan dapur. Ia menutup pintu, mengunci jendela, dan berjalan ke ruang tengah untuk mematikan lampu. Klik. Gelap turun seperti biasa. Namun di jeda singkat itu, Laras merasa seolah ruangan tidak langsung selesai dengan gelap. Seperti ada sesuatu yang masih berdiri di sana, menunggu. Ia mengerutkan kening, menghela nafas kecil, lalu melangkah menuju kamar. Perasaan itu ia anggap lelah. Seharian menatap layar komputer, mungkin pikirannya hanya mencari-cari hal aneh. Laras berbaring di tempat tidur, mematikan lampu kamar, dan menarik selimut sampai dada. Gelap kembali datang, kali ini lebih dekat, lebih pribadi. Ia pun memejamkan mata. Beberapa menit berlalu. Laras hampir tertidur ketika ia mendengar sesuatu yang sangat pelan. Seperti nafas yang tidak berasal dari dadanya sendiri. Ia pun membuka mata. Gelap, pekat. Tidak ada suara lain, tidak ada langkah, hanya nafas itu. Sekali, lalu hilang. Laras menekuk ludah. Ia meraih ponselnya, menyalakan layar, membiarkan cahaya kecil itu menyebar di kamar. Tidak ada apa-apa, dinding kosong, lemari tertutup, pintu kamar setengah terbuka seperti biasa. Ia tertawa kecil, mematikan layar dan mencoba tidur lagi. Sejak malam itu, Laras mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Seperti bayangan di ruang tengah yang terasa lebih tebal, atau sudut rumah yang selalu terlihat lebih gelap meski lampu sudah dimatikan lama. Ia mulai menunda mematikan lampu, duduk lebih lama sambil menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan acara yang diputar. Gelap kini bukan hanya soal tidak ada cahaya, tapi soal sesuatu yang datang bersamanya. Suatu malam, saat ia mematikan lampu dapur, Laras merasa bayangan di lantai tidak langsung menghilang. Ada bentuk samar yang tertinggal sepersekian detik lebih lama dari seharusnya. Ia menyalakan lampu kembali dengan cepat. Ruangan kembali normal. Meja, kursi, wastafel, tidak ada apapun yang salah. Tapi jantung Laras berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mulai tidur dengan lampu kecil menyala. Lampu tidur itu redup, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak sepenuhnya tenggelam dalam gelap. Selama beberapa malam, tidak terjadi apa-apa. Laras hampir yakin semuanya hanya perasaannya sendiri. Hingga suatu malam, listrik padam tanpa peringatan. Lampu mati serentak, televisi berhenti, kipas angin terdiam,
Rumah langsung tenggelam dalam gelap total yang tidak biasa. Laras duduk tegak di tempat tidur, nafasnya tertahan. Gelap ini berbeda, tidak ada sisa cahaya, tidak ada titik terang. Dan di dalam gelap itu, Laras merasakan jarak di kamarnya berubah. Ruang terasa lebih sempit, udara terasa lebih dingin di satu sisi tubuhnya. Ia tidak mendengar langkah, tapi lantai kayu mengeluarkan bunyi pelan, seperti tekanan berat yang dipindahkan dengan sangat hati-hati. Laras ingin menyalakan senter ponsel, tapi tangannya gemetar. Dalam hatinya, ia tahu menyalakan cahaya sekarang bukan solusi. Ia ingin tahu apakah perasaan itu akan pergi dengan sendirinya. Nafas itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Bau lembab bercampur dengan bau tanah basah menyentuh hidungnya. Laras menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara. Ia tidak berani menoleh. Dalam gelap total itu, ia tahu ada sesuatu di kamarnya. Tidak bergerak cepat, tidak menyerang, hanya berdiri. Listrik kembali menyala beberapa detik kemudian. Lampu kamar menyala terang, menyilaukan mata Laras. Ia menutup wajahnya sejenak, lalu membuka mata dengan cepat. Kamarnya kosong, tidak ada jejak, tidak ada apa-apa yang berubah. Tapi di ambang pintu kamarnya, Laras merasa hawa dingin yang tidak ikut pergi. Sejak malam itu, Laras tidak pernah lagi mematikan lampu dengan tenang. Setiap kali jarinya menyentuh saklar, dadanya terasa sesak. Ia selalu memastikan pintu kamar tertutup rapat sebelum lampu mati. Namun bahkan dengan pintu tertutup, ia tetap merasa ada sesuatu di luar sana, menunggu. Beberapa kali Laras terbangun di tengah malam tanpa alasan. Ia tidak mendengar suara apapun, tapi tubuhnya seperti dipanggil untuk sadar. Dalam gelap kamar, ia merasakan keberadaan itu di sisi lain pintu. Jaraknya tidak berubah, selalu sama, tidak masuk, tidak pergi. Suatu malam, Laras memberanikan diri untuk tidak menyalakan lampu sama sekali. Ia duduk di tempat tidur, membiarkan gelap menyelimuti. Ia ingin tahu, ingin memastikan apakah semua ini hanya pikirannya. Dalam keheningan itu, ia mendengar nafas lagi, lebih berat, lebih jelas, dan kali ini ada suara kain yang bergesek pelan, seperti seseorang berdiri terlalu dekat dengan dinding. Laras akhirnya mengerti, sesuatu itu tidak datang karena gelap. Ia sudah ada sebelumnya. Gelap hanya membuatnya terlihat, terasa dan diakui. Ia mulai menyalakan lampu sepanjang malam. Tagihan listrik naik, matanya lelah, tapi Laras merasa lebih aman. Hingga suatu hari, lampu di ruang tengah mulai sering mati sendiri. Bukan padam listrik, hanya mati, seperti saklar yang ditekan perlahan. Laras selalu menyalakannya kembali. Klik, menyala. Klik, mati lagi beberapa menit kemudian. Ia berhenti menyalakan lampu ruang tengah, membiarkannya gelap. Ia memilih tinggal di kamar dengan lampu menyala. Tapi itu tidak menghentikan apapun. Malam demi malam, Laras merasakan jarak itu semakin dekat. Dari ruang tengah, ke lorong, ke depan pintu kamarnya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Laras mematikan lampu kamarnya dengan tangannya sendiri. Ia berdiri di dekat saklar, jantungnya berdegup keras. Klik. Gelap. Kali ini, ia tidak menunggu. Ia tidak bergerak. Dalam gelap itu, nafas itu langsung terdengar, sangat dekat. Terlalu dekat. Bau busuk samar menyentuh wajahnya. Laras tidak menoleh. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri membiarkan tubuhnya gemetar. Dan akhirnya mengerti satu hal sederhana yang terlambat ia sadari. Tidak semua yang datang akan pergi saat lampu dimatikan. Dan beberapa hal tidak butuh diundang untuk tinggal. Selesai.